Dan satu hal lagi yang selalu saya dapatkan dari beberapa orang terdekat, jangan gantungkan kebahagiaan kita terhadap orang lain. Bahagiakanlah dirimu dengan caramu sendiri. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Hari gini masih ketipu investasi bodong, masih susah atur keuangan, investasi, klaim asuransi, dan update isu finansial? Dengerin Podcast Cuan, cari untung bareng teman. Persembahan Medio by KG Media dan Motion FM di Spotify. Halo, saya Aza, tim Halo Jiwa Indonesia. Podcast Anyaman Jiwa episode kali ini berbeda dari sebelumnya. Saya akan bercerita pengalaman saya saat merasakan loneliness. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Merasa kesepian adalah hal yang normal dan merupakan pengalaman setiap orang. Situasi ini semakin banyak dirasakan di masa pandemi COVID-19 yang lalu, ketika interaksi sosial mungkin tak bisa terbuka sebelumnya. Tapi, menghadapi periode kesepian yang intens bisa memicu masalah kesehatan mental yang lebih besar. Menurut terapis dan CEO founder Family Addiction Specialist di New York City, Lynn Stanley, kesepian terjadi ketika seseorang dalam keadaan sendiri. Namun, ini juga bisa menggambarkan perasaan seseorang dalam setting sosial. Saya ingin bercerita pada saat saya pernah mengalami loneliness. Waktu itu saya merasakan pada saat setelah melahirkan dan pertama kalinya menyandang gelar sebagai ibu. Menjadi seorang ibu ternyata tidaklah mudah. Saya harus berusaha untuk beradaptasi dengan tugas baru dan peran baru. Belum lagi kondisi emosional yang sulit dikontrol memporak-porandakan mentalku. Kondisi yang sering menyerang perasaanku adalah merasa kesepian. Hal ini makin memperburuk karena saya melahirkan di masa COVID-19. Pertemuan dengan keluarga, sahabat, teman hanya boleh dilakukan secara virtual. Selain itu, saya juga harus membatasi diri untuk bertemu dengan banyak orang demi melindungi buah hati. Saat perasaan kesepian itu muncul, seringkali diikuti dengan berbagai pikiran yang negatif. Yang pertama adalah pandangan diri yang kurang berharga, merasa tidak ada yang peduli dan tidak ada yang memahami perasaan saya, sehingga beberapa hal harus saya simpan sendiri. Kemudian adanya perasaan yang terisolasi, terkungkung secara mental dan fisik. Terkungkung secara mental karena sulitnya menjalin kembali pertemanan baru dan beradaptasi di keluarga baru dengan latar belakang, kebiasaan dan culture yang berbeda. Terkungkung secara fisik karena belum bisa bepergian kemana-mana, bertemu dengan teman dan keluarga. Perasaan ini sangatlah tidak nyaman dan ternyata terbukti menurut salah satu penelitian, ibu rumah tangga rentan mengalami atau merasa kesepian disebabkan mereka merasa sulit mendapatkan teman yang bisa diajak untuk bercerita tentang kehidupan rumah tangga, tentang dunia anak dan dunia parenting. Selain itu, dunianya hanya sebatas rumah dan mengurus anak. Belum lagi ketika saya melihat teman-teman yang lain bekerja, jalan-jalan sendiri dengan bebas, rasa kesepian itu bisa muncul lagi. Terkadang loneliness bukan hanya selalu merasa sendiri secara fisik, namun merasa sepi di tengah keramaian juga seringkali dirasakan. Mungkin perasaan ini hampir pernah dirasakan semua orang. Dan ternyata, menurut salah satu psikiater Indonesia, penyebab kesepian juga dipengaruhi oleh kehidupan sosial, seperti sedikitnya jaringan pertemanan, tidak cocok dengan lingkungan sosial, atau tidak mengalami relatedness, terhubung dengan orang lain. Salah satu cara saya untuk melalui fase kesepian dan bisa bangkit semangat kembali yang mungkin bisa kamu lakukan. Saya mencoba memaafkan diri terlebih dahulu dan kemudian menerima keadaan. Mungkin ada inner child atau luka lama yang kembali muncul pada kondisi yang saya rasakan pada saat itu. Kemudian saya berusaha kembali menjalin relasi dan beradaptasi pada lingkungan baru. Poin di sini, saya membuka diri pada orang yang menerima saya, membantu saya untuk tumbuh, membantu saya untuk selalu berpikir positif. Tidak selalu harus banyak. Circle pertemanan yang berkualitas lebih mendukung diri untuk kita menjadi lebih produktif, berharga, dan bermakna. Kemudian, saya selalu melakukan kegiatan yang saya sukai. Kegiatan yang dapat mengeluarkan energi-energi negatif dari tubuh saya, seperti bermain musik, menulis lagu, dan memasak. And do what you love.
Kemudian terkadang saya selalu meminta waktu teman atau keluarga yang sudah saya anggap sebagai tempat ternyaman untuk minta waktunya diajak berdiskusi atau berbincang. Jika kamu sudah melakukan tetapi belum berhasil, semua butuh proses waktu. Mungkin kamu butuh menenangkan diri terlebih dahulu, merenungi semua yang terjadi. Ketika sudah menerima perasaan tersebut, otak mampu menggerakkan diri untuk mencari solusi-solusi lain. Adapun kesimpulan dari pengalaman cerita saya adalah tidak apa-apa ketika kita merasa tidak baik-baik saja. Terimalah perasaan itu. Terkadang semakin kita menerima, semakin jiwa merasa lega. Dan satu hal lagi yang selalu saya dapatkan dari beberapa orang terdekat, jangan gantungkan kebahagiaan kita terhadap orang lain. Bahagiakanlah dirimu dengan caramu sendiri. Dan teruntuk ibu dan calon ibu, isilah tangki cinta dan kebahagiaanmu dengan caramu sendiri. Carilah hal yang membuatmu merasakan eksistensimu. Bergabunglah dengan mereka atau suatu kelompok yang dapat membantumu untuk tumbuh dan mewaraskan mentalmu. Tujuan aku cerita karena kamu gak sendirian. Ada aku dan teman lainnya yang sedang berjuang untuk kesehatan mentalmu. Kamu harus semangat ya. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengar episode Anyaman Jiwa kali ini, dan terima kasih juga mau mendengarkan saya. Kalau kamu ingin curhat, jangan sungkan. Kirim aja ke podcast@kgmedia.id dan DM di sosial media @medio_by_kgmedia, dan follow akun Instagram @halojiwaindonesia sebagai sarana penyedia informasi kesehatan mental, dan follow @halojiwashop untuk merchandise terbaik lainnya. Nah, Halo Jiwa Indonesia juga menyediakan layanan konseling dengan profesional bersama Uli ID dan layanan konseling sebaya dalam program Ruang Refleksi lainnya. Saya Azah dari tim Halo Jiwa Indonesia. Ditunggu episode yang lainnya. Udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.